Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Tema tausiah kita pada hari ini adalah latar belakang munculnya pembaharuan Islam. Ini berarti berkaitan dengan kajian sejarah umat Islam, kajian peradaban Islam yang sesungguhnya telah mengalami zaman keemasan selama lebih kurang 5 abad, mulai abad ke-7 sampai dengan abad ke-12. Pada abad ke-7 sampai abad ke-12, umat Islam telah mengalami masa keemasan, baik dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, peradaban, dan hal-hal lainnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lahirnya para filosof Islam, dibukanya berbagai universitas baik di barat ataupun di timur. Umat Islam merajai dunia selama 5 abad itu. Sedangkan Eropa waktu itu, apalagi Amerika, masih hutan belantara dalam ilmu pengetahuan. Kaum muslimin rahimakumullah. Tetapi setelah 5 abad itu, ada peperangan, pertempuran di Las Navas de Tolosa di Spanyol. Umat Islam mengalami kekalahan dalam peperangan yang terjadi tahun 1213 1213. Dengan kekalahan umat Islam dalam perang di Las Navas de Tolosa itu mengakibatkan jatuhnya kepemimpinan umat Islam di Cordova. Beralihlah kepemimpinan Cordova dari umat Islam ke umat Nasrani. Di barat, di timur, di Baghdad, sebagai jantungnya peradaban Islam waktu itu, jatuh ke tangan bangsa Mongol pada tahun 1258. Nah, dengan jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol ini, maka gerakan Islam mulai berangsur pudar dari kegiatan politik, kegiatan ekonomi, kegiatan pertahanan dan keamanan, dan bahkan selanjutnya merembes dalam kehidupan pemikiran keagamaan. Serangan bangsa Mongol ke Baghdad, demikian juga jatuhnya tadi kepemimpinan umat Islam di Cordova, menyebabkan masuknya pola pikir lain yang tidak lagi bersumber dari ajaran asasi Islam,
tidak lagi bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga muncullah situasi yang telah menjadi estimasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Syahid Nasin dalam Syarah Fathul Mun'im meriwayatkan bahwa Nabi pernah bersabda di depan para sahabat, "Kaifa antum idza tagha nisa'ukum wa fasaqa syababukum wa taraktum jihadakum?" Wahai para sahabat, bagaimana nanti sikapmu pada waktu menghadapi situasi kaum ibu akan menunjukkan kedurhakaan, remaja menunjukkan kenakalan, kamu sendiri meninggalkan jihad dan perjuangan. Sahabat waktu itu tersentak, lantas bertanya, "Lakainun zalika ya Rasulullah?" Apakah akan terjadi situasi yang seperti itu ya Rasulullah? Karena sahabat tidak akan membayangkan akan terjadi wanita-wanita pembangkang, wanita-wanita yang tidak tunduk pada suaminya. Para sahabat tidak membayangkan remaja akan menunjukkan kenakalan, karena remaja pada waktu Nabi itu tunduk dan setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat waktu itu tidak akan menduga akan terjadi nanti belakangan hari orang yang meninggalkan jihad dan perjuangan, karena Rasul telah menempa mereka untuk memperjuangkan dinul Islam ini di mana-mana. Bagaimana jawaban Rasulullah? Pertanyaan tadi, lakainun zalik ya Rasulullah, dijawab oleh Nabi, wa asyaddu minhu sayakun. Yang lebih dahsyat dari itu sayakun, itu dalam waktu dekat akan terjadi. Sayakun, bukan saufayakun ya. Kalau saufayakun, jangka panjang itu akan terjadi. Tapi Nabi menjawab sayakun, segera itu akan terjadi. Wa ma hiya ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Yang lebih dahsyat dari kaum ibu yang meninggalkan perjuangan, yang menunjukkan ketidaktaatan, remaja yang menunjukkan kenakalan, kamu meninggalkan jihad dan perjuangan. Nabi menjelaskan dengan nada tanya, "Kaifa antum?" Bagaimana kamu nantinya? "Idza lam ta'muru bil ma'ruf wa lam tanhau 'anil munkar." Di mana kamu akan mengalami situasi bahwa kamu tidak lagi melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kamu absen dan melaksanakan tugas-tugas besar untuk mengajak kepada kebaikan dan meninggalkan serta menjauhi kemungkaran. Ini lebih berbahaya dari yang pertama. Bahkan dalam riwayat itu ditanya lagi oleh para sahabat, "Lakainun zalik ya Rasulullah?" Dijawab oleh Nabi, "Wa asyaddu minhu sayakun." Yang lebih dahsyat dari itu pun akan terjadi. Maksudnya lebih dahsyat
dari sekedar tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nabi menjelaskan akhirnya, kaifa antum, bagaimana kamu nanti dalam menyikapi situasi di mana kamu umat Islam tidak lagi melakukan amar ma'ruf, tetapi sebaliknya amartum bil munkar, kamu menyuruh kemungkaran, wa nahaitum anil ma'ruf, dan kamu mencegah kebaikan. Kebalikan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih berbahaya dari yang pertama dan yang kedua. Karena kalau yang kita kayak ini tahapannya adalah tidak tahu lagi membedakan mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Inilah yang terjadi kaum muslimin secara bertahap, berangsur-angsur setelah jatuhnya Islam di Cordova dan jantung umat Islam di Baghdad jatuh ke tangan bangsa Mongol. Muncullah, ini tidak secara drastis tetapi secara bertahap, kelemahan dalam bidang politik, kehancuran dalam bidang akidah, munculnya khurafat, munculnya takhyul, munculnya bid'ah, ibadah-ibadah yang tidak bersumber dari sunnah Nabi, muncul kejumudan, kebekuan, ta'assub, mazhab dan aliran. Demikian juga dalam bidang ekonomi, merosot sampai titik nadir yang terendah. Inilah situasi yang dihadapi umat Islam mulai pada abad ke-13 dan seterusnya, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 mulai lagi kelihatan sinar dari kebangkitan dunia Islam. Nah, kesadaran akan kelemahan-kelemahan yang muncul di berbagai aspek dinul Islam inilah yang melatar belakangi munculnya tokoh-tokoh pembaharu di dalam Islam. Ibnu Taimiyah menggagas dengan tema besar ar-ruju' ilal Qur'ani was sunnah. Kita wajib untuk kembali kepada sumber asli ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Digagas mahuad din al-Islami, Islam yang mencerahkan, Islam yang membawa kemajuan, bukan Islam yang membawa kejumudan, bukan Islam yang membawa kepada kegelapan. Diteruskan lagi oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, diteruskan lagi oleh Muhammad bin Abdul Wahhab di Jazirah Arabia. Kemudian muncul Jamaluddin al-Afghani dalam gerakan politik terutama sekali. Diturunkan, diwariskan, dikembangkan lagi oleh Muhammad Abduh dengan melakukan pembaharuan di Al-Azhar dan di Mesir secara keseluruhan, membawa interpretasi baru di dalam tafsirnya Al-Manar dan tafsirnya Juz Amma secara khusus. Ditindaklanjuti lagi oleh muridnya yang setia, yaitu Muhammad Rashid Ridho. Selanjutnya di belahan dunia India lahir Ahmad Khan dan Syekh Waliullah Ad-Dahlawi. Di tanah air di Indonesia muncul gerakan
pembaharuan yang dipelopori oleh Muhammad Dahlan, Haji Muhammad Dahlan atau Kiai Haji Muhammad Dahlan dengan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Tema besar Ar-Ruju' ilal Quran wa As-Sunnah dengan versi yang beragam dari beberapa tokoh pembaharuan Islam, inilah yang membawa udara baru ke dalam pengembangan dinul Islam yang berkemajuan, yang kembali untuk memfungsikan dinul Islam, mengeluarkan umat manusia dari kegelapan ke suasana yang terang benderang. Yukhrijuhum minaz zulumat ilan nur. Marilah kaum muslimin, kita sadari secara sungguh-sungguh bahwa kemajuan dinul Islam ini akan dapat diraih dengan secara konsisten kita kembali kepada prinsip dua ajaran yang ditingkatkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan sunnahnya. Inni taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.